Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Zahir Simply. Aplikasi Zahir Simply adalah aplikasi buatan dari PT Zahir yang berbasis mobil aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau juga bisa digunakan via browser. Nah, di sini aplikasi Zahir Simply dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM yang rata-rata kebutuhannya adalah dia juga butuh laporan laba rugi, neraca, laporan barang. Nah, tapi dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipakai untuk para pelaku UMKM. Karena rata-rata pelaku UMKM kan dia belum memiliki SDM yang mungkin mumpuni atau lengkap dan lain-lainnya, dan biasanya juga kadang masih dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha. Nah, tentu itu akan menjadi masalah ketika user atau pelaku usaha tidak mengerti tentang proses pembukuan, pembuatan laporan keuangan. Nah, di Zahir memberikan salah satu solusi dengan cara membuat aplikasi Zahir Simply yang mudah untuk digunakan dan tampilannya pun juga sederhana. Nah, di sini ada dashboard. Itu nanti dia memunculkan pendapatan, biaya, dan langsung kita bisa tahu marginnya berapa. Nah, di sini ada juga report produk terlaris. Jadi user bisa tahu nih dalam periode tanggal tertentu kita bisa lihat produk apa yang paling laris terjual dalam periode tertentu. Kemudian jika kita mau ekspor hasil report ini, kita juga bisa ekspor. Nah, kemudian kita tinggal pilih mau kita kirim via WhatsApp, email, atau Instagram juga bisa, atau di print juga bisa. Nah, kemudian di sini juga ada jatuh piutang. Jadi kita bisa kontrol nih hutang piutang kita ke baik itu ke customer ataupun ke vendor. Jadi kemungkinan gagal bayar atau gagal nagih ke customer itu lebih kecil karena kita ada laporan hutang piutang. Nah, kemudian kita juga bisa kontrol stok di sini. Jadi di Zahir Simply ini kita bisa kontrol stoknya karena ada laporan persediaan barang. Jadi kita bisa tahu update stoknya sisa berapa. Itu kita bisa langsung lihat dari laporan di aplikasi Zahir Simply. Nah, kemudian di data-data, nah di sini dia ada menu kontak, produk, penjualan, pembelian, pembayaran hutang, piutang, kemudian ada penerimaan atau pengeluaran. Itu untuk input pengeluaran biaya. Nah, di sini kan tampilannya kalau dilihat kan sederhana. Kita hanya cukup melihat di sini udah kelihatan nih transaksi yang kita pakai kan biasanya ya kalau nggak penjualan, pembelian, atau pengeluaran biaya operasional atau input pembayaran hutang piutang. Nah, ini tentu bisa digunakan oleh semua kalangan, baik itu yang nggak ngerti sama sekali proses pembuatan pembukuan ataupun yang udah paham. Nah, ketika kita nggak paham alur proses pembuatan laporan keuangan, kita cukup input aja pasti juga paham. Nah, ketika kita mau nambah barang, tinggal klik di sini di menu data produk. Kemudian kita tinggal klik tombol plus. Nah, di sini kita langsung kasih nama produknya. Nah, seperti ini. Misal kasih nama produk ABC. Kemudian tinggal kategori, nanti tinggal kita pilih kategorinya apa. Kalau kategorinya kita belum ada, nanti kita tinggal bikin baru. Nah, nanti kategori barang ini kita mau stoknya mau kita kontrol atau enggak. Kalau kita matiin opsi kontrol stok berarti kita enggak pakai kontrol persediaan. Jadi kita enggak update stoknya. Tapi ketika kita nyalakan berarti kita harus input stoknya. Jadi kita bisa tahu sisa stok berapa itu di laporan Zahir Simply-nya. Biasanya kalau persediaan stok itu dimatikan atau kontrol stoknya dimatikan, itu biasanya dipakai jika untuk transaksi jasa, misal kayak jasa
barbershop, jasa apa dan lain-lain, itu bisa pakai kontrol stoknya dimatikan. Jadi kan dia nggak pakai stok. Tapi bisa juga kalau misal di restoran untuk input nama menu itu juga bisa kontrol stok dimatikan. Nanti untuk bahan bakunya baru yang dinyalakan kontrol stoknya, seperti itu. Nah, misal ini kita bikin nama klasifikasinya. Nah, kalau sudah, nah berarti kita tinggal cari tadi nama klasifikasinya. Nah, seperti ini. Kita nggak perlu pikirin kode akunnya karena di Zahir otomatis akan membuat kode akun itu otomatis. Nah, kemudian kita pilih satuan dasarnya. Misal seperti ini. Ini harga jualnya kita isi. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini, tinggal kita simpan. Nah, kemudian setelah kita, ini cara membuat data barang. Nah, bagaimana kalau kita mau cara nginput pembelian? Nah, input pembelian berarti di modul pembelian di sini. Kita tinggal klik tombol data, kemudian klik pembelian. Nah, di sini ketika kita mau input transaksi pembelian, kita tinggal klik tombol plus. Kemudian kita tinggal panggil vendornya atau suppliernya. Kalau nama supplier belum ada, kita tinggal bikin baru. Nah, kemudian kita tinggal kasih nama suppliernya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian tipenya dia adalah supplier, berarti pemasok. Nama pelanggan dan kalian kita matikan. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, kemudian tinggal panggil suppliernya. Kemudian kalau transaksi itu tunai, ini tunai di checklist. Tapi kalau transaksi itu tempo, tunainya jangan dicentang. Jadi dia akan jadi hutang usaha otomatis. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal panggil nama produk yang mau kita beli. Nah, misal tadi yang kita bikin produk ABC. Nah, misal kita beli harganya adalah 20.000. Kemudian kita beli 10 box. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada pajak ya tinggal kita isi. Kalau nggak ada ya dikosongkan. Kemudian kita tinggal checklist. Kemudian ketika ada produk lain yang masih kita beli, kita tinggal panggil lagi produk berikutnya. Nah, misal contoh seperti ini. Misal beli, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, kalau kita mau ngelihat, nanti kita klik pratinjau. Nah, nanti tinggal seperti ini. Ini juga bisa ekspor ke Excel, atau ke WhatsApp, atau ke Gmail, atau ke Instagram, atau via email langsung. Di sini juga tinggal kita isi. Nah, seperti ini, dia langsung masuk. Jadi proses penginputannya sangat mudah untuk input pembelian. Nah, kemudian setelah kita beli, otomatis stok itu akan langsung menambah di data produk. Nah, produk ABC dia langsung nambah stoknya. Kemudian kalau mau kita jual, berarti kita tinggal input penjualan. Nah, di sini. Kita tinggal input. Nah, inputnya sama persis kayak waktu kita input pembelian. Bedanya ya kebalikannya. Berarti kita tinggal panggil nama pelanggannya siapa. Kalau udah ada tinggal kita panggil. Kalau belum ada sama kita tinggal klik tombol plus untuk buat nama pelanggan baru. Nah, seperti ini. Email, telepon, lain-lainnya boleh diisi, boleh enggak. Nah, kemudian kita tinggal panggil nama customer yang udah kita buat tadi. Kalau transaksinya tunai, ini tinggal kita checklist. Kemudian kita tinggal pilih uangnya masuk ke kas atau ke bank. Nah, seperti ini. Kalau tempo, tunainya jangan di checklist. Otomatis dia nanti akan jadi piutang usaha. Kemudian kita tinggal pilih produknya yang mau kita jual. Misal produk ABC. Nah, seperti tadi kan ini stoknya ada 10 box. Misal kita jual 3. Nah, 3 box. Kemudian kalau ada pajak diisi, kalau ada diskon diisi. Kemudian tinggal kita klik checklist. Kemudian kalau ada produk lain yang masih mau dijual, tinggal panggil lagi berikutnya.
Nah, seperti ini. Ini tinggal kita panggil, misal kita jual 9, checklist. Setelah itu, nah ini ketika tunai centang. Kalau enggak nanti otomatis jadi hutang usaha. Misal kita jadiin hutang, kemudian setelah selesai kita input transaksi penjualan, kita tinggal klik tombol simpan. Nah, ketika itu selesai, tinggal kita kasih selesai atau buat baru, atau kita mau perhatiin jauh dulu, kita bisa langsung kirim invoice-nya ke customer, jadi nggak perlu kita cetak, jadi bisa ngirit kertas dan lain-lainnya. Atau bisa kita ketik nih alamat emailnya, langsung kita input, nanti kita masukin nama emailnya, misal apa, kemudian atau juga bisa langsung dikirim via WhatsApp. Nah di sini nanti langsung bisa di share. Nah di sini kita tinggal pilih WhatsApp-nya. Setelah itu dia akan masuk ke chattingan masuk. Jadi invoice-nya langsung dikirim via WhatsApp seperti itu. Nah setelah kita input tadi selesai, otomatis dia akan masuk ke laporan keuangan di sini. Kita tinggal cek aja nanti di sini. Kita bisa ngelihatnya secara periodik di laporan. Nah, di laporan laba rugi, nah dia langsung muncul nih pendapatan bulan Maret sekian. Kita bisa klik rinciannya apa aja yang kita jual. Sini ada kelihatan reportnya. Nah, periodenya juga bebas, mau per hari, per minggu, per bulan, per tahun juga bisa, atau custom juga bisa. Mau milih tanggal tertentu bisa. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ketika kita membayar hutang atau piutang, kita tinggal klik tombol pembayaran hutang atau piutang. Nah, seperti ini cara inputnya. Nah, kita pilih pelanggannya. Nah, tadi adalah Budi. Nah, kemudian kita pilih nih uangnya masuk ke kas atau ke bank. Kita terimanya customernya bayar via kas atau bank. Misal lewat bank, tinggal kita panggil banknya. Kemudian kita tinggal pilih nomor invoice-nya. Nah, otomatis dia muncul tagihannya 204. Kemudian kita di kolom jumlah ini kita bisa ketik manual ketika customernya bayarnya nyicil. Nah, misal bayar dulu 150. Nah, seperti ini. Berarti masih akan ada sisa piutang 54.000. Nah, kita checklist, kemudian tinggal kita simpan. Nah, kemudian kita bisa perhatiin juga. Nah, ini untuk pembayaran piutangnya juga bisa langsung kita email ke customer, jadi kita nggak perlu cetak nih bukti pembayarannya. Jadi lebih ngirit kertas kan, dan juga di masa pandemi gini kan kita bisa untuk jaga jarak, jadi menerapkan protokol kesehatan, nggak perlu pakai kertas, jadi kan untuk lebih aman lah seperti itu. Dan juga lebih cepat ketika kita email atau kita WA kan langsung sampai ke customernya untuk invoice-nya atau pembayaran piutangnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk pembayaran hutang juga prosesnya sama seperti pembayaran piutang tadi. Nah, kita juga bisa input pembayaran untuk operasional. Mungkin bayar listrik, air, telepon, dan teman-temannya. Nah, itu kita inputnya di pengeluaran di sini. Nah, kita tombol plus. Nah, penerima nanti umum aja, general employee. Nah, ini adalah bagian pembayaran, adalah ini sumber uangnya kita bayar lewat mana, misal lewat kas kecil. Nah, kemudian di sini pilih biaya adalah jenis biaya apa yang mau kita bayarkan. Oh, misal kita mau bayar internet, biaya internet, berarti kan kita panggil beban internet. Nah, kemudian kita tinggal isi nih nominal kita bayarnya berapa. Setelah itu tinggal kita checklist, kemudian kita simpan. Nah, kalau mau kita cek langsung muncul. Kalau mau dikirim via email atau apa juga bisa. Nah, selesai. Dia otomatis dia akan jurnal. Jadi kita cek di laporan laba ruginya akan muncul beban internet. Nah, seperti ini.
dia muncul nih beban internet sekitar 500.000. Jadi untuk orang awam yang nggak ngerti pembukuan, itu mungkin sangat membantu proses pembuatan laporan keuangan. Jadi bagi para pelaku usaha UMKM yang baru mulai dan masih terkendala dengan keterbatasan SDM dan lain-lainnya, mungkin ini salah satu aplikasi yang bisa membantu pencatatan atau penginputan transaksi laporan keuangannya biar bisa tetap rapi. Karena biasanya kalau tidak tercatat ya nanti pembukuannya kan masih berantakan, kita omset berapa, biaya berapa kan kita nggak tahu. Nah, ketika kita mulai dari awal dari kecil, ketika usaha kita mulai dari kecil udah rapi dalam melakukan proses pembukuan, itu kan tentu akan enak analisanya untuk di masa depan seperti itu. Nah, tampilannya sederhana sih di sini. Nah, jadi kita bisa input, nggak harus tahu akuntansi di sini inputnya. Orang awam yang nggak perlu background akuntansi kalau seperti ini untuk input laporan keuangan. Nah, seperti ini. Ini otomatis, penjurnalannya dia otomatis. Dan yang paling penting ketika kita misal jualan barang, itu kan tentu kontrol stok itu kan penting di sini. Nah, di Zahir Simply ini kita bisa kontrol stoknya, jadi kita bisa tahu update sisa stoknya berapa, terus barang yang paling laris terjual apa, itu kan kelihatan di laporan Zahir Simply-nya. Nah, seperti itu. Dan harganya pun juga kayaknya terjangkau, sekitar 108.900 per bulan. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini untuk harganya. Nah, ini per bulan dia sekitar 108.900. Dia perlangganannya dia per 3 bulan, opsi pilihannya per 3 bulan, 6 bulan sama per tahun. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang aplikasi Zahir Simply yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman para pelaku UMKM yang membutuhkan laporan keuangan yang simple, mudah, tapi memenuhi kebutuhan laporan yang diinginkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.